1 Raja-Raja pasal pertama. Hari tua Daud dan soal penggantinya. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Ayat 2. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Ayat 3. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatlah Abisak gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Ayat 4. Gadis itu amat cantik dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Ayat 5. Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Ayat 6. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Ayat 7. Maka berundinglah ia dengan Yoab anak Seruya dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan membantu Adonia. Ayat 8. Tetapi Imam Sadok dan Benaya bin Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rai dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Ayat 9. Sesudah itu Adonia mempersembahkan domba, lembu, dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Sohelet yang ada di samping En Rogel, lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja. Ayat 10. Tetapi Nabi Nathan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundangnya. Ayat 11. Lalu berkatalah Nathan kepada Betseba ibu Salomo, tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja, sedang tuan kita Daud tidak mengetahuinya? Ayat 12. Karena itu, baiklah kuberi nasihat kepadamu, supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo. Ayat 13. Pergilah masuk menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, bukankah tuanku sendiri, ya rajaku, telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku. Mengapa sekarang Adonia menjadi raja? Ayat 14. Dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu. Ayat 15. Jadi masuklah Betseba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua, dan Abisak gadis Sunem itu melayani raja. Ayat 16. Lalu Betseba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya, ada yang kau ingini? Ayat 17. Lalu perempuan itu berkata kepadanya, tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Ayat 18. Tetapi sekarang, lihatlah, Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ayat 19. Ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba, dan telah mengundang semua anak raja dan Imam Abiatar dan Yoab panglima itu, tetapi hambamu Salomo tidak diundangnya. Ayat 20. Dan kepadamulah, ya tuanku raja, tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku. Ayat 21.
Nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah segera sesudah tuanku raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ayat 22. Selagi Batseba berbicara dengan raja, datanglah Nabi Natan. Ayat 23. Diberitahukan kepada raja, itu ada Nabi Natan. Masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Ayat 24. Natan berkata, "Ya tuanku raja, tuanku sendirilah rupa-rupanya yang telah berkata, Adonia akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku." Ayat 25. Sebab pada hari ini ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba. Ia mengundang semua anak raja, para panglima dan imam Abiatar, dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depannya sambil berseru, "Hidup Raja Adonia." Ayat 26. Tetapi hambamu ini dan Imam Sadok dan Benaya bin Yoyada dan hambamu Salomo tidak diundangnya. Ayat 27. Jika hal ini terjadi dari pihak tuanku raja, maka engkau tidak memberitahu hamba-hambamu ini siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku. Salomo diurapi menjadi raja. Ayat 28. Lalu Raja Daud menjawab katanya, "Panggillah Batseba." Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Ayat 29. Lalu raja bersumpah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan." Ayat 30. Pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel dengan sumpah ini. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Ayat 31. Lalu Batseba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, "Hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya." Ayat 32. Lagi kata Raja Daud, "Panggillah Imam Sadok, Nabi Natan dan Benaya bin Yoyada." Mereka masuk menghadap raja. Ayat 33. Dan raja berkata kepada mereka, "Bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkanlah anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon." Ayat 34. Imam Sadok dan Nabi Natan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, "Hidup Raja Salomo." Ayat 35. Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia, lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku, sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Ayat 36. Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, "Amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan Allah tuanku raja." Ayat 37. Seperti Tuhan menyertai tuanku raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta tuanku Raja Daud. Ayat 38. Lalu pergilah Imam Sadok, Nabi Natan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Ayat 39. Imam Sadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo." Ayat 40. Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria rame-rame, sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Ayat 41. Hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia,
Ketika mereka baru habis makan, ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala itu, ia berkata, "Apakah sebabnya kota begitu ribut?" Ayat 42. Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan, anak Imam Abiatar. Lalu Adonia berkata, "Masuklah, sebab engkau seorang kesatria dan tentulah engkau membawa kabar baik." Ayat 43. Tetapi Yonatan menjawab Adonia, "Tidak, Tuan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja." Ayat 44. Raja telah menyuruh supaya Imam Sadok dan Nabi Natan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti menyertai Salomo, dan mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Ayat 45. Imam Sadok dan Nabi Natan mengurapi dia di Gihon menjadi raja, dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukaria, sehingga kota menjadi ribut. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi. Ayat 46. Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Ayat 47. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada Tuhan kita Raja Daud dengan berkata, "Kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu, dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu." Dan raja pun sujud menyembah di atas tempat tidurnya. Ayat 48. Dan beginilah katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku, yang aku sendiri masih boleh saksikan." Ayat 49. Maka semua undangan Adonia itu terkejut, lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya. Ayat 50. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Ayat 51. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mezbah serta berkata, "Biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku, bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang." Ayat 52. Lalu kata Salomo, "Jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh." Ayat 53. Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, "Pergilah ke rumahmu." 1 Raja-Raja pasal 2. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Ayat 2. "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki." Ayat 3. "Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Ayat 4. "Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Ayat 5. "Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Seruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai, seakan-akan ada perang,
sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Ayat 6. Maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan ini turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Ayat 7. Tetapi kepada anak-anak Barzilai orang Gilead itu haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Ayat 8. Juga masih ada padamu Simei bin Gera orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim, tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Ayat 9. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan ini turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Ayat 10. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Ayat 11. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Ayat 12. Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Tindakan-tindakan Salomo untuk mengokohkan tahtanya. Ayat 13. Pada suatu hari Adonia anak Hagit masuk menghadap Betseba ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, "Apakah engkau datang dengan maksud damai?" Jawabnya, "Ya, damai." Ayat 14. Kemudian katanya, "Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu." Jawab perempuan itu, "Katakanlah." Ayat 15. Lalu katanya, "Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya." Ayat 16. Dan sekarang satu permintaan saja kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku. Jawab perempuan itu kepadanya, "Katakanlah." Ayat 17. Maka katanya, "Bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisak gadis Sunem itu diberikannya kepadaku menjadi istriku." Ayat 18. Jawab Betseba, "Baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja." Ayat 19. Betseba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya, dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Ayat 20. Berkatalah perempuan itu, "Suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Jawab raja kepadanya, "Mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu." Ayat 21. Kata perempuan itu, "Biarlah Abisak gadis Sunem itu diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya." Ayat 22. Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, "Mengapa engkau meminta hanya Abisak gadis Sunem itu untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua, dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab anak Seruya?" Ayat 23. Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu,
jika Adonai tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Ayat 24. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas tahta Daud ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh. Ayat 25. Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yehoyada. Orang ini memancung dia sehingga mati. Ayat 26. Dan kepada Imam Abiatar raja berkata, pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati. Tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Daud ayahku, dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku. Ayat 27. Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Ayat 28. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom. Maka larilah Yoab ke kemah Tuhan, lalu memegang tanduk-tanduk mezbah. Ayat 29. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan telah ada di samping mezbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yehoyada, pergilah, pancung dia. Ayat 30. Benaya masuk ke dalam kemah Tuhan serta berkata kepadanya, beginilah kata raja, keluarlah. Jawabnya, tidak, sebab disinilah aku mau mati. Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja. Katanya, beginilah kata Yoab dan beginilah jawabnya kepadaku. Ayat 31. Kata raja kepadanya, perbuatlah seperti yang dikatakannya, pancunglah dia dan kuburkanlah dia. Dengan demikian engkau menjauhkan daripadaku dan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Ayat 32. Dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh dua orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Ayat 33. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan ke keturunannya untuk selama-lamanya, tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Ayat 34. Maka berangkatlah Benaya bin Yehoyada, lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Ayat 35. Raja mengangkat Benaya bin Yehoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara, dan raja mengangkat Imam Sadok menggantikan Abiatar. Ayat 36. Kemudian raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana kemana-manapun. Ayat 37. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh, dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Ayat 38. Lalu berkatalah Simei kepada raja, baiklah demikian, seperti yang tuanku raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini. Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Ayat 39. Dan sesudah lewat 3 tahun, terjadilah bahwa 2 orang hamba Simei lari kepada Akis bin Maaka raja Gad, lalu diberitahukan kepada Simei, ketahuilah
kedua orang hambamu ada di Gad. Ayat 40. Maka berkemaslah Simei, dipelanainya keledainya, dan pergilah ia ke Gad kepada Akis untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ayat 41. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang. Ayat 42. Maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau begini? Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun, pastilah engkau mati dibunuh. Dan engkau telah menjawab, baiklah demikian, aku akan mentaatinya. Ayat 43. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu? Ayat 44. Kemudian kata raja kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku, maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Ayat 45. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah tahta Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Ayat 46. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada, lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. 1 Raja-Raja pasal 3. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Ayat 2. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Ayat 3. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Ayat 4. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat 6. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ayat 7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ayat 8. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu,
Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Ayat 15. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Ayat 16. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Ayat 17. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu." Ayat 18. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak, kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Ayat 19. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati, karena ia menidurinya. Ayat 20. Pada waktu malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ayat 21. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Ayat 22. Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Ayat 23. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Ayat 24. Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke hadapan raja. Ayat 25. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Ayat 26. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbul belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah." Ayat 27. Tetapi raja menjawab katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya." Ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan.